lalu, kita sudah membahas tentang istilah-istilah dalam genetika. Pada hari ini, kita akan membahas hukum pewarisan sifat, dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel, kebangsaan Austria. Dikenal sebagai Bapak Genetika. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Mengapa Mendel memilih kacang ercis? Ternyata kacang ercis dipilih Mendel karena 1. Tanaman mudah tumbuh, 2. Berumur pendek, 3. Mudah melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang, 4. Keturunannya banyak, 5. Berbunga sempurna. Proses pewarisan sifat dapat dilihat dalam skema berikut. P besar dilambangkan sebagai parental. Induk betina disilangkan dengan induk jantan. G atau gamet, induk betina berasal dari ovum atau haploid. Induk jantan itu adalah sperma yang haploid bergabung menjadi satu membentuk individu baru untuk F1 keturunan pertama. Proses pewarisan sifat pada manusia sebagai berikut. Seorang pria berambut tebal dengan genotip B besar kawin dengan wanita berambut tipis B kecil. Maka bagaimana F1 keturunannya? Di sini variantalnya adalah B besar dikawinkan dengan B kecil, di mana B besar itu adalah fenotip dari rambut tebal dan B kecil adalah fenotip dari rambut tipis. Nah, gametnya B besar karena sama, ambil salah satu yang B kecil, kita ambil B kecil. Gabungan keduanya adalah B besar, B kecil. Maka keturunan pertamanya B besar, B kecil 100% tebal. 1. Persilangan monohibrid dominan atau hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel disebut dengan hukum segregasi yang berbunyi pada pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau P yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum 1 Mendel dibagi menjadi 2. 1. Persilangan monohibrid dominan penuh. 2. Persilangan monohibrid intermediate. Monohibrid dominan atau hukum 1 Mendel. Mari kita simak. Persilangan monohibrid dominan atau hukum Mendel 1 yang dimana Gregor Mendel menyilangkan tanaman ercis berbatang tinggi atau T besar dengan tanaman ercis berbatang pendek atau T kecil. Jika T besar bersifat dominan, bagaimana? A. F1 atau keturunan pertamanya. B. Rasio genotip pada F2. C. Rasio fenotip pada F2. Mari kita simak jawab. Berarti untuk menjawab yang A, kita tentukan dulu variantalnya. Parental bisa dilihat dari soal. Parentalnya di sini sudah tertulis, yaitu di mana tinggi dengan huruf kapital, yaitu T besar. Disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek tadi huruf T kecil, di mana tinggi itu ada fenotipnya. Untuk T besar dan T kecil fenotipnya adalah pendek. Kita cari gametnya karena hurufnya sama-sama T besar, maka cukup kita ambil satu saja, yaitu T besar. Begitu pula dengan T kecil kita cukup mengambil satu saja.
Maka untuk F1-nya gabungan keduanya, berarti dihasilkan F1-nya keturunan pertamanya adalah T besar T kecil, di mana T besar T kecil itu adalah genotipnya. Genotipnya di sini berupa heterozigot karena hurufnya berbeda, yaitu ada T besar, ada T kecil. Kalau hurufnya sama seperti T besar disebut dengan homozigot. Nah, sedangkan fenotipnya yaitu tinggi. Artinya F1-nya 100% tinggi dengan genotip T besar T kecil. Oke? Lanjut. Persilangan monohibrid dominan, hukum Mendel 1 ya. Gigomanda tadi kita ingin menjawab yang B, rasio genotip pada F2. Maka setelah menghasilkan F1 tadi yaitu T besar T kecil, maka kita silangkan dengan sesamanya, yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, ketemulah F2-nya. Nah, itu disebut dengan P2 atau induk yang kedua, diambil dari keturunan pertamanya, yaitu F1-nya T besar T kecil, T besar T kecil. Kita cari gametnya ya. Karena hurufnya berbeda, maka cukup kita pisah-pisah. Ada T besar dan T kecil. Ini pun sama, gametnya T besar dan T kecil. Bagaimana keturunannya? Kita sebut dengan keturunan kedua atau F2. Nah, F2-nya kita bikin papan punat. Nah, sudah Ibu bikinkan papan punat, baru kita masukkan gamet-gametnya. Ada T besar T kecil, ada T besar T kecil. Nah, T besar ketemu dengan T besar, hasilnya T besar T besar. Ini untuk yang pertama. Kemudian T besar dengan T besar ya, T besar dengan T besar adalah keturunan nomor 1. Kemudian T besar ketemu dengan T kecil. Nah, berarti hasilnya T besar T kecil, sama yang ini pula. T besar dengan T kecil. Kita tidak boleh terbalik ya menulisnya. Kita tulis T besar dulu baru T kecil. T kecil dengan T kecil berarti T kecil T kecil. Nah, inilah keturunan keduanya, di mana rasio genotip pada F2 terdiri dari ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil T kecil. Jadi rasionya 1:2:1. Nah, yang C-nya rasio fenotip pada F2-nya yaitu 3. 3 ini adalah T besar tadi adalah tinggi. T besar T kecil tadi juga sama tinggi, hasil keturunan pertama. Berarti tingginya ada 3. T kecilnya apa tadi? Di sini di soal terlihat pendek, berarti 1 pendek. Jadi rasio genotipnya untuk F2-nya 1:1. Untuk rasio fenotip pada F2-nya 3:1. Oke. Persilangan monohibrid intermediate hukum 1 Mendel, di mana persilangan memiliki sifat gabungan antara keduanya atau tidak dominan atau juga tidak resesif. Mari kita simak. Persilangan monohibrid intermediate hukum Mendel 1. Gregor Mendel menyilangkan tanaman bunga pukul 4 atau Myriabilis dialapa berbunga merah ya, berbunga merah dengan bunga berwarna putih, di mana genotipnya untuk merah adalah M besar dan yang putih M kecil. Ternyata keturunan pertamanya seluruhnya F1-nya berbeda, bukan merah tetapi merah muda atau M besar M
kecil. Nah, inilah merah muda inilah yang bersifat intermediate. Bagaimana hasil keturunan kedua atau F2 dari persilangan intermediate? Mari kita simak penjelasan Ibu. Oke, yang pertama kita tulis dulu parentalnya ya. Parental pertamanya yaitu M besar dengan M kecil. Nah, M besar ini adalah merah disilangkan dengan M kecil ini adalah putih. Kita cari gametnya. Nah, gametnya karena hurufnya sama, kita tulis M besar. Karena M kecil juga hurufnya sama, kita tulis salah satu saja yaitu M kecil. Bagaimana F1-nya? F1-nya adalah gabungan keduanya, yaitu M besar M kecil. Ternyata M besar M kecil ini bersifat merah muda atau bersifat intermediate. Nah, genotipnya heterozigot, fenotipnya juga merah muda. Nah, bagaimana F2-nya? F2-nya kita silangkan dengan sesamanya hasil keturunan F1 tadi. Merah muda, M besar M kecil, genotipnya ya, disilangkan dengan M besar M kecil, yaitu sama-sama merah muda. Bagaimana sih keturunan keduanya? Oke, kita simak, kita cari dulu gametnya karena beda huruf kita tulis semuanya M besar M kecil, M besar M kecil. Kita bikin F2-nya bikin papan punat ya, sama tadi ya, kita tulis semua gametnya. Yang ini kita tulis di atas sini M besar M kecil, M besar dan M kecil. Yang ini kita tulis di sini M besar M kecil. M besar ketemu M besar, M besar M besar, M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. Jangan terbalik ya. M kecil ketemu M besar, M besar M kecil, M kecil ketemu M kecil, M kecil M kecil. Nah, rasio genotip pada F2 kita tulis M besar M kecil, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ini ada 1, ada 2, ada 1. Ingat, fenotipnya bagaimana? M besar tadi, M besar merah, M besar M kecil itu merah muda, M kecil adalah putih. Nah, jadi rasio fenotip pada F2-nya terlihat, yaitu 1:2:1, sama dengan rasio genotipnya juga, yaitu 1:2:1. Oke, kita lanjut. Persilangan monohibrid intermediate, rasio fenotip pada F2 tadi merah muda, putih. Sekarang Ibu ajak kalian menghitung persentasenya tanaman Myriabilis jalapa ya. Persentase untuk yang berbunga merah. Merah tadi ada 1 ya. Merah tadi di sini ada 1. Berarti 1 berbanding jumlahnya berapa? 1 tambah 2 tambah 1, 4. 1/4 dikali 100%. Berarti 100 bagi 4, 25. 25 kali 1, 25. Berarti 25%. Sekarang bagaimana persentase tanaman Myriabilis jalapa berbunga merah muda? Nah, merah muda tadi ada 2 kita tulis sebagai pembilang, 4 ini jumlah keseluruhan sebagai penyebut, dikali 100%, sama dengan 100 bagi 4, 25. 25 kali 2, 50. Nah, sekarang terakhir, persentase tanaman Myriabilis jalapa berbunga putih. Nah, bunga putih bagaimana? Bunga putih ada 1, jumlah keseluruhannya tadi ada 4. 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Kalau kita jumlahkan berapa? 25 tambah 50 tambah 25 adalah 100%. Oke. Coba yuk dengan latihan yang agak beda sedikit. Nah, contoh tanaman berbiji bulat, B besar B kecil.
dan berbiji keriput B kecil. Keturunan F1-nya menghasilkan 100% berbiji bulat atau B besar B kecil. Apabila F1-nya disilangkan dengan sesamanya, jika ada 800 keturunan, maka hitunglah biji keriput dengan persentase sebanyak berapa buah. Nah, oke. Kita jawab ya. Berarti variabel pertamanya kita tulis dulu B besar. Kita silangkan dengan B kecil. Di sini Ibu tulis B besar ya. Ini agak keliru sedikit. Nah, kita cari gametnya. Gametnya B besar dengan B kecil. Keturunan pertamanya adalah B besar B kecil 100% bulat ya, gennya heterozigot. Bagaimana F2-nya? F2-nya F1-nya disilangkan dengan F1. F1-nya B besar dengan B besar. Gametnya gimana? Kita pisah karena beda huruf, B besar dan B kecil, ini pun sama, B besar dan B kecil. F2-nya kita bikin papan punat seperti tadi ya, kita tulis dulu B besar dengan B besar, B besar ketemu B kecil, B besar B kecil, B kecil ketemu B besar, tetap ditulis B besar B kecil, B kecil ketemu B kecil, B kecil. Nah, bagaimana rasio genotip F2-nya? Kita tulis semua yang ada di dalam kotak. B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil. Berarti ada 1, ada 2, ada 1. Nah, kemudian rasio fenotipnya bagaimana? B besar itu bulat, B besar B kecil pun juga sama, itu bulat. Nah, kemudian di sini hasilnya 3 yang berbiji bulat dan 1 berbiji keriput. Nah, kalau kita hitung biji keriputnya berapa? Sebanyak berapa? Karena ada 800 keturunan. Berarti 1/4. 4 tadi jumlah total yang kita silangkan. Ada 4. Jadi 1/4 dikali 800. Berarti ada 200. Dapat dari mana 200? 800 dibagi 4, 200. 200 kali 1, 200. Oke. Sekarang kita lanjut ke evaluasi. Siapkan alat tulis kalian, buku latihan dan pulpen. Tulis soal dan jawab sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Jawab menggunakan cara. Kita lanjut ke latihan ya. Jawab dengan nomor 1. Disilangkan tanaman kedelai berwarna coklat atau C besar dengan kedelai berwarna putih C kecil. Keturunan pertama F1-nya menghasilkan kedelai berwarna coklat. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka hitunglah A. Rasio genotip F2, B. Rasio fenotip F2, C. Persentase yang berwarna coklat berapa, kemudian persentase yang berwarna putih juga berapa. Ingat, karena kita ingin mencari F2, berarti kita silangkan dulu parental pertamanya ya, baru bisa ke F2. Urutlah. Yang nomor 2, ayam jantan berbulu hitam dikawinkan dengan ayam betina berbulu putih, menghasilkan F1 ayam berbulu hitam. Jika sesama F1 disilangkan dan menghasilkan 12 anak ayam, maka peluang anak ayam yang berbulu putih sebanyak titik-titik ekor. Pakai cara juga ya, karena ada sudah di materi Ibu. Terima kasih. Selesai latihan, upload ke Google Classroom. Kemudian Ibu tetap mengingatkan, terapkan protokol kesehatan, cuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian gunakan hand sanitizer, gunakan masker apabila kita beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah. Kemudian tangan kita jangan menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Selamat belajar di rumah.
Tetap fokus belajar ya. Terima kasih.